Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasih Tuhan. Shalom untuk jemaat semuanya. Ya, pada pagi hari ini saudara-saudara, di dalam kebaktian umum yang kedua di GKM Hosana sama seperti di dalam kebaktian umum yang pertama, tema khotbah yang diberikan kepada saya oleh Majelis GKM Hosana untuk disampaikan adalah temanya berkaitan dengan ibadah. Mungkin bulan Juni kalau saya tidak salah adalah bulan yang bertemakan ibadah, ya, tema-temanya ibadah. Ibadah yang dimaksud bukan ibadah personal. Setiap kali kita beribadah sudah secara personal di hadapan Tuhan, setiap orang Kristen harus beribadah, tetapi setiap seminggu sekali pada hari Tuhan, pada hari yang pertama dari setiap minggu, yaitu pada hari Minggu, kita beribadah secara komunal sebagai komunitas umat Tuhan, ya. Ini yang disebut sebagai the public worship. Ada orang yang mengatakan corporate worship, begitu ya. Ibadah korporat. Saya tidak suka mengatakan ibadah korporat seperti ibadah perusahaan, tapi ibadah komunal. Dan hari ini saudara-saudara berbicara tentang ibadah komunal adalah ibadah yang bersifat trinitarian. Temanya itu. Nah, saudara, untuk tema tersebut saya memberikan judul yang sedikit lebih mengelaborasi, sedikit lebih panjang, begitu ya. Judulnya adalah ibadah di surga atau ibadah yang bersifat surgawi, ibadah umat Tuhan yang sebenarnya yang dilihat oleh Yohanes sang penulis kitab Wahyu, itu sifatnya memang ibadah trinitarian. Jadi kalau kita berbicara ibadah trinitarian, ibadah yang bersifat tritunggal, saudara, memang adalah ibadah yang diselenggarakan setiap hari di surga, ibadah surgawi dari umat Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita bersama membuka beberapa bagian firman Tuhan. Memang saudara, bagian utamanya saya ambil dari kitab Wahyu pasal 4 dan pasal yang kelima. Itu bagian utamanya. Tapi sebelum kita melihat bagian itu, kita akan membuka terlebih dahulu Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Yohanes pasal yang ke-14. Saudara nanti di rumah membaca dari ayat 16, 17, lalu ayat 26 sampai dengan 27 dan seterusnya, begitu ya. Tapi saya di sini hanya akan membacakan bagi saudara, di PowerPoint ada salah ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, bukan 26. 16, 17, 25, 26, begitu ya. Saya hanya akan membacakan satu ayat saja. Ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu dia menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Sekarang kedatangan Roh Kudus sudah terjadi, ya. Oke. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saya akan ulangi sekali lagi ya. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kemudian kita membuka pula saudara satu ayat yang diambil dari surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Harusnya ini menjadi ayat hafalan dan ayat pegangan bagi semua orang Kristen yang mempercayai ajaran tentang Allah Tritunggal. Ya, oke. Harusnya saudara hafal ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Oke. Dikatakan demikian oleh penulis surat Yohanes. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Oke. Saudara, harusnya di dalam bahasa Yunani dan juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ada definite artikelnya, ya. Harusnya dikatakan begini, disebutnya the Father, the Word menunjuk kepada Tuhan Yesus dan the Holy Spirit. Oke. Jadi harusnya diterjemahkan begini, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga. Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Dan ketiganya itu adalah satu. Ya. Kemudian baru kita bersama membuka kitab Wahyu pasal yang keempat dan pasal yang kelima. Tentu saja saudara-saudara, sekalipun landasan khotbah saya didasarkan pada keseluruhan 2 pasal ini terlalu panjang untuk dibacakan, ya. Saya hanya akan membacakan beberapa saja. Oke, beberapa ayat saja. Saudara ikuti. Lihat.
Pasal 4, Wahyu pasal 4, ayat yang pertama. Setelah itu aku, kata Yohanes, melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu, yang pertama ku dengar di pasal 1, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus segera terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh Kudus dan lihatlah ada sebuah tahta di surga dan di tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Ayat keempat. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua atau penatua presbuteros ya, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Oke, kemudian lompat ke ayat yang ke-6. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama dan seterusnya ya. Kita lompat ke ayat yang ke-8. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa henti-henti mereka berseru siang dan malam. Jadi ibadah surgawi dilakukan setiap hari, saudara. Siang dan malam. Oke, siang dan malam. Mereka berseru tanpa henti siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selama-lamanya, sujudlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia, proskuneo, ya, menyembah Dia, beribadah kepadanya yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Masuk pasal yang kelima. Oke. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Kemudian kita lompat ke ayat yang kelima. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan seterusnya. Kemudian 9. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kemudian ayat yang ke-11. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta dan makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring. Ya, bernyanyi berkata dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian
dan seterusnya saudara. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ya, nanti saudara lanjutkan di rumah dengan lengkap. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengertinya dan bertekad dengan pertolongan Tuhan di dalam hati untuk melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu pelayanan gereja yang terpenting di dalam dunia yang sekarang, gereja lokal, adalah salah satunya yang paling penting, pelayanan yang paling utama adalah menyelenggarakan atau penyelenggaraan ibadah yang bersifat publik. Ya, public worship. Ya, setiap hari Minggu kan kita menyelenggarakan ibadah, saudara. Ya, gereja menyelenggarakan ibadah. Nah, saudara, itu merupakan salah satu pelayanan gereja yang paling penting di dalam dunia ini. Communal worship, ya. Ibadah komunal bersama-sama, bukan ibadah pribadi saja, itu merupakan salah satu pelayanan gereja yang paling utama dan paling penting, saudara. Tetapi sayangnya kita lihat, saudara, di dalam gereja, di dalam dunia ini, gereja-gereja lokal di seluruh dunia ini, waktu berusaha untuk menyelenggarakan ibadah komunal, maka kemudian mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk membangun, mendesain satu ibadah komunal yang terbaik. Itu benar, saudara. Itu baik. Tetapi yang menjadi persoalan bukan ingin membangun ibadah yang benar dan yang baik, tetapi yang menjadi acuan dan polanya itu ternyata bukan kebenaran firman Tuhan. Mereka berlomba-lomba, bahkan sedikit bersaing, saudara, untuk membangun ibadah komunal yang benar, tapi kemudian mereka salah kaprah di dalam pelaksanaannya. Yang jadi patokan, yang jadi ukuran, yang jadi acuan adalah keinginan manusia. Selera manusia, selera orang. Yang viral di dalam dunia ini kemudian diadopsi di dalam ibadah. Bukan kebenaran firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya semakin banyak orang, semakin banyak jemaat yang datang di dalam sebuah ibadah. Dan kemudian ibadahnya menjadi ibadah yang begitu meriah. Dan ujung-ujungnya saudara UUD supaya persembahannya menjadi semakin banyak. Maka banyak sekali gereja lokal yang menjadikan saudara apa yang viral di dalam dunia. Apa yang menjadi sesuatu yang disukai selera dunia. Itu yang menjadikan gereja itu membangun satu ibadah komunal. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah ini hal yang benar? Misalnya contoh yang saya betul-betul merasa keberatan. Ya, cara dunia, ibadah komunal yang gelap-gelapan di banyak gereja kontemporer itu dilakukan. Karena apa? Itu ibadahnya mirip dengan kebiasaan karakteristik yang biasa diselenggarakan di klub-klub malam. Ada lampu yang gemerlapan, yang muter-muter, lalu suasana gelap. Lalu itu diadopsi saudara-saudara. Jadi selera dunia itu kemudian diadopsi. Maka ibadah orang Kristen, ibadah komunalnya menjadi serupa dengan dunia. Pertanyaannya saudara-saudara, membangun ibadah komunal itu baik. Membangun dan mendesain ibadah yang terbaik itu juga baik niatnya. Tapi dengan cara menjadikan ibadah komunal serupa dengan dunia, selera dunia, keinginan dunia itu yang menjadi acuan. Pertanyaannya apakah boleh demikian? Kalau kita membaca saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Dikatakan di sana penulis Ibrani itu memperingatkan orang-orang Kristen. Beribadahlah kepada Allah dengan hormat dan takut menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan menurut cara dunia. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Sebab apa dikatakan? Allah itu adalah api murka yang sering kali bisa menghanguskan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita diperhadapkan kepada satu tantangan. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya orang-orang Kristen, gereja Tuhan itu mendesain, ya, membangun satu ibadah komunal, ibadah publik yang benar, yang baik. Nah, saudara puji Tuhan kita melihat Alkitab ternyata yang seluruhnya adalah firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan yang sudah disingkapkan. Memberikan satu contoh. Dan salah satu contoh yang paling jelas adalah yang tadi saya bacakan di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat dan pasal yang kelima.
di mana sang penulis kitab Wahyu, yaitu Yohanes, Rasul Yohanes, satu-satunya rasul yang tidak mati karena dibunuh, tidak mati karena dianiaya, tetapi dibuang ke sebuah pulau yang terpencil bernama Patmos. Di sana kemudian dia mati meninggal karena usia tua. Dalam satu kesempatan saudara-saudara, dia pernah melihat ibadah surgawi yang berlangsung setiap hari itu dibukakan kepada dia. Dan dari situ saudara-saudara, kita mendapati satu kebenaran. Kebenaran yang merupakan proposisi dari khotbah saya pada pagi hari ini. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita bertanya, ibadah komunal yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang seharusnya kita bangun sebagai orang-orang percaya, seharusnya gereja lokal itu mendesainnya. Maka saudara-saudara, ibadah komunal yang bersifat surgawi, bukan bumiah, bukan duniawi. Ibadah komunal yang berada di surga, yang telah disingkapkan, yang telah dilihat oleh sang penulis kitab Wahyu, Yohanes di Pulau Patmos. Itu adalah bentuk ibadah komunal yang benar. Ibadah surgawi, ibadah komunal yang benar. Yang seharusnya pola ibadah surgawi itulah saudara-saudara yang menjadi pattern dan pola yang harusnya ada di dalam ibadah komunal di bumi ini oleh umat Tuhan. Saudara, ibadah komunal yang seperti apa? Yang merupakan ibadah komunal surgawi. Itu berkaitan dengan tema kita, berkaitan dengan judul kita, yaitu ibadah komunal yang sifatnya trinitarian. Ibadah komunal yang berada di surga adalah ibadah komunal trinitarian. Ibadah trinitarian adalah ibadah komunal yang berada di dalam surga. Ibadah dari umat Tuhan yang benar, yang seharusnya menjadi pattern, menjadi pola daripada orang-orang percaya bagaimana mereka harus membangun ibadah komunal yang benar. Saudara, ini adalah pokok utama proposisi dari khotbah saya. Kalau begitu pertanyaannya saudara-saudara, apakah yang harus kita pahami, harus kita pelajari lebih lanjut supaya kita mengerti dari kebenaran ini. Bahwa ibadah trinitarian inilah saudara, yang sifatnya ibadah surgawi, ibadah yang benar, yang harus kita pola, yang harus kita ikuti dalam membangun ibadah yang bersifat public worship di dalam dunia ini, communal worship di dalam dunia ini. Pertanyaannya, apakah yang harus kita pelajari supaya kita mengerti? Maka saudara-saudara, untuk membedah, untuk menguraikan pokok utama ini, saya membaginya menjadi 2 poin utama, 2 main points ya. Mudah-mudahan saya bisa menguraikan dengan tuntas ya. Oke. Yang pertama, pada waktu kita bicara ibadah komunal yang bersifat trinitarian, berkaitan dengan Allah Tritunggal, berpusatkan kepada Allah Tritunggal, maka pertama-tama kebenaran yang harus kita pahami dan kita pelajari, kita harus mengerti terlebih dahulu kebenaran tentang Allah Tritunggal. Bagaimanakah sih sebetulnya kebenaran tentang Allah Tritunggal? Saudara-saudara, banyak sekali orang yang mengaku Kristen, tidak mengerti tentang Allah Tritunggal, bahkan bukan hanya tidak mengerti, mereka tidak percaya. Saya pernah bertemu saudara dengan seorang bapak mengaku orang Kristen. Dia menentang habis-habisan tentang ajaran Tritunggal. Dengan alasan apa? Istilah Tritunggal tidak terdapat di dalam Alkitab. Dan seringkali saudara, argumentasi seperti ini muncul ya di dalam berbagai macam pembicaraan, termasuk di banyak YouTube saudara. Ada begitu banyak pendeta yang tidak percaya kepada ajaran Tritunggal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak pernah seseorang menjadi Kristen betulan, Kristen sungguhan kalau dia tidak mengerti dan tidak percaya kepada ajaran Tritunggal. Dia belum Kristen dan belum diselamatkan. Jangankan tidak percaya saudara, salah mengerti saja, maka saudara belum menjadi orang Kristen. Maka hari ini saya ingin menyampaikan supaya kalau ada di antara saudara yang belum mengerti ajaran tentang Tritunggal, atau bahkan punya pemahaman yang salah, bisa dikoreksi dan diluruskan saudara-saudara. Istilah Allah Tritunggal, istilah Tritunggal itu atau Trinity memang tidak terdapat di dalam Alkitab saudara-saudara. Tetapi konsepnya, kebenarannya, ajarannya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bukan cuma bersifat implisit, tetapi sangat jelas secara eksplisit. Jadi kalau orang tidak percaya atau salah mengerti, maka tidak mungkin saudara dia diselamatkan. Tidak mungkin dia menjadi orang Kristen. Saudara,
Bagaimanakah cara kita mengerti tentang Allah Tritunggal? Apa saja yang harus kita pahami tentang Allah Tritunggal? Untuk poin yang pertama ini kita akan membedahnya menjadi 4 subpoin. Yang pertama, saudara-saudara, ya, yang pertama ini memakai bahasa Inggris ya. Yang pertama, ajaran tentang Allah Tritunggal itu bukanlah triteisme, not tritheism. Ya. Jadi ajaran tentang Allah Tritunggal, kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal tidak mengajarkan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Kan seringkali ini dituduhkan, saudara, bahwa orang Kristen itu politeis, menyembah banyak Allah. Ada 3 Allah yang kemudian dipercaya oleh orang Kristen. Bapa, Allah, Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan seterusnya seperti itu. Saudara-saudara, apakah Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah? Di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru dengan tegas mengatakan, Allah kita, Tuhan Allah kita itu adalah Esa. Ulangan pasal yang ke-6 dengan jelas mengatakan, hai orang Israel, dengarlah, Tuhan Allah kita itu Esa. Dan kemudian di dalam perjanjian baru, saudara, salah satunya kita melihat di dalam surat Paulus 1 Timotius pasal yang kedua ayat 5 dan 6. Paulus juga mengatakan Tuhan itu adalah Esa. Esa satu, saudara. Tidak mengajarkan tentang triteisme. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, kita melihat ajaran tentang Allah Tritunggal juga bukan. Yang bukan dulu, saudara. Not Sabellianism, not modalism, saudara. Bukan ajaran Sabellianisme yang mengajarkan ajaran yang kemudian bukan hanya dikenal dengan ajaran Sabellianisme, tetapi juga disebut dengan kata lain sama, saudara, ajarannya adalah modalisme. Saudara, apakah itu ajaran Sabellianisme? Siapa yang pertama kali mengajarkan? Saudara, di dalam sejarah gereja dicatat bahwa pernah ada hidup seorang uskup, seorang pendeta, seorang imam yang berasal dari Afrika Utara atau tepatnya dari Libya, yang kemudian menjadi pendeta yang mengajar di kota Roma. Namanya Sabellius. Dari nama Sabellius inilah lahir ajaran Sabellianisme. Sabellius itu, saudara, seorang teolog yang mengajar bahwa Allah itu sebetulnya hakikatnya satu, juga pribadinya satu. Ya. Tapi Allah yang punya hakikat satu, yang pribadinya satu, itu kemudian menampilkan di dalam waktu yang berbeda, di dalam zaman yang berbeda, peran yang berbeda. Ada 3 roles, 3 peran yang berbeda. Atau 3 topeng yang berbeda, 3 masks. Makanya saudara di situ kadang-kadang dikatakan sebagai modalisme, ya, dari kata mode, saudara, moda, ya. Mode, saudara pakai pakaian mode itu, menampilkan satu penampilan. Nah, seringkali saudara-saudara, banyak orang Kristen termasuk pendeta itu percaya kepada ajaran Sabellius, Sabellianisme atau modalisme ini. Saudara, ajaran modalisme dan Sabellianisme ini sudah ditolak dan dikutuk di dalam sejarah gereja. Khususnya di dalam konsili yang pertama dari gereja, konsili Nisea tahun 325. Ditentang oleh bapak gereja yang besar, Tertullianus dan juga Athanasius, saudara. Itu bukan ajaran yang benar, ajaran yang sesat. Dan hari ini muncul lagi khususnya di Indonesia. Beberapa pendeta mengatakan ajaran Tritunggal itu bukan ajaran Alkitab tetapi ajaran kafir, paganisme. Saudara, bukan ajaran Tritunggal yang salah, yang sesat, ajaran dia yang sesat. Sabellianisme, saudara. Sabellianisme itu mengajarkan begini, ya. Saya memberikan sebuah ilustrasi atau analogi yang sering kali dipakai. Waktu saya mengajar di STUJK. Pernah ada seorang guru agama Kristen. Bertahun-tahun mengajarkan konsep Sabellianisme ini supaya murid-muridnya percaya kepada ajaran Tritunggal. Baru setelah saya jelaskan ajaran itu salah, dia kaget. Lalu dia mengoreksi, waduh cilaka, sudah bertahun-tahun saya mengajarkan itu. Saudara, ajaran Sabellianisme itu mengatakan begini, Allah itu satu hakikat, satu pribadi dengan 3 peran. Seperti misalnya ini ajaran salah, ajaran yang keliru, ajaran sesat, ya. Kalau saudara Sabellianisme, saudara tidak selamat. Tidak diselamatkan, bukan Kristen, ya. Misalnya gini, saya Anthony di rumah terhadap istri saya berperan sebagai suami. Tapi terhadap anak-anak saya berperan sebagai ayah. Waktu saya masih aktif di GKM Hosana sebagai hamba Tuhan di sini, ya, terhadap jemaat saya adalah seorang pendeta, saya adalah seorang gembala. Jadi 3 peran yang berbeda yang ada pada diri seorang pribadi, begitu.
Apakah ini benar? Salah, sesat, tidak seperti itu saudara. Maka kemudian pertanyaannya, kalau begitu konsep Tritunggal itu seperti apa? Yang ketiga, ya, saya istilahkan dengan istilah the Triune God, atau seringkali disebutkan di dalam bahasa Inggris the Trinity, Trinitas, Tritunggal, Trinitas, the Trinity. Saudara, banyak teolog yang mengatakan istilah Trinity itu kurang tepat. Lebih menekankan ketigaannya, the Triness-nya ditekankan. Tapi oneness-nya, ketunggalannya kurang ditekankan. Harusnya the Triunity atau the Triunity, begitu ya. Ada ketigaannya, ada ketunggalannya. Maka kemudian seringkali dikenal dengan istilah, para teolog memakai istilah the Triune God, begitu. Ya, apa maksudnya? Triune aja, ada tri-nya, ada unity-nya, ya, ada united begitu ya. Saudara, maksudnya apa? Ajaran tentang Tritunggal adalah ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu hakikatnya satu. Satu secara hakikat. Kita tidak menyembah tiga Allah. Tetapi Allah yang satu hakikat itu, one essence itu berada di dalam tiga pribadi. Tiga pribadi yang bersatu di dalam kekekalan. Allah yang secara hakikatnya satu itu, di dalam dirinya, saudara, ada tiga pribadi. Berada di dalam tiga pribadi. Dan tiga pribadi ini tidak pernah terpisahkan. Bersatu di dalam kekekalan. Tiga pribadi ini satu dengan yang lainnya berbeda, saudara. Berbeda dalam pengertian Allah Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Allah Bapa. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus. Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan Bapa. Seperti itu. Maka kemudian saudara-saudara, kita melihat ada diagram klasik yang sering kali digunakan. Inilah sudah konsep yang benar tentang Tritunggal. Kita melihat sebuah segitiga yang terdiri dari tiga sudut, di mana kemudian di situ ada Father, God the Father, Bapa. Kemudian God the Son, Yesus Kristus anak, ya. Kemudian God the Spirit, Holy Spirit. Maka saudara-saudara, ketiga pribadi ini berada di dalam kesatuan dan kesatuan yang kekal. Dan ketiga pribadi ini bersatu. Ada perbedaannya, ada kesamaannya, dan juga ada kesatuannya. Maka saudara-saudara, ada begitu banyak ilustrasi yang sering kali dipakai untuk menjelaskan Tritunggal itu keliru. Keliru dan salah dan menyesatkan. Salah satu contoh tadi, ajaran Sabellianisme. Tiga peran pada satu pribadi. Salah saudara. Ya, buang sekarang saudara konsep seperti itu. Ya, maka kita lihat saudara. Tiga pribadi ini bersatu. Maka pada waktu kita ingin memakai sebuah ilustrasi untuk menjelaskan Tritunggal, pakai rumusan KPK. Ini saudara, rumusan KPK bukan Komisi Pemberantasan Korupsi saudara. K yang pertama adalah harus ada kesatuannya. Yang kedua adalah P, harus ada perbedaannya. Yang ketiga harus ada apa? Kesamaannya. Ada perbedaan, ada kesatuan, perbedaan, kesamaan. Kesatuan, perbedaan, kesamaan. Kita lihat saudara. Ya, Allah Bapa bersatu dengan Yesus Kristus, bersatu dengan Roh Kudus. Dan Allah Bapa adalah Allah, kemudian Allah Anak, Yesus adalah Allah, dan kemudian Roh Kudus adalah Allah. Kesatuan yang memiliki kesamaan. Perbedaannya ada nggak? Ada saudara. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Lalu kemudian Yesus Kristus anak itu bukan Roh Kudus bukan anak. Nah sekarang kita lihat sudah di dalam lagu-lagu nyanyian kontemporer banyak sekali kesalahan. Mengatakan apa? Mirip dengan Sabellianisme. Bapa itu Yesus, Yesus adalah Bapa, Bapa Roh Kudus adalah Yesus. Keliru saudara, buang ajaran itu. Itu keliru saudara. Jadi apa yang disebut the Triune God? Satu hakikat Allah yang berada di dalam kekekalan, berada hadir di dalam tiga pribadi. Tiga pribadi yang berbeda tetapi bersatu. Maka kita lihat saudara di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-7. Yohanes mengatakan apa? Ada tiga pribadi yang bersaksi di dalam surga. Bapa, Firman, Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ada ketigaannya, ada ketunggalannya. Tapi berbeda saudara tiga-tiga pribadi itu. Mengerti ya? Lalu kita lihat saudara. Di dalam pengajaran Tuhan Yesus banyak sekali kalau kita membaca Injil Yohanes itu banyak sekali ajaran Yesus yang menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Kebenaran tentang Allah Tritunggal diungkapkan secara
eksplisit secara jelas. Salah satunya tadi tentang janji tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata apa kepada murid-muridnya? Aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebab apa? Aku, kata Tuhan Yesus. Aku, ada Yesus ya. Aku akan minta kepada Bapa, ya. Dan ia, Bapa itu akan mengirimkan, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus, Roh kebenaran. Kita lihat sudah konsep Tritunggal ini dengan jelas. Dan kemudian yang keempat, saudara, subpoin yang keempat ya, subpoin yang keempat. Ini adalah analogi yang keliru. Oke. Analogi yang keliru. Subpoin dulu yang keempat, saudara. Yang keempat, bentar. Nah, ini. Yang keempat, pada waktu kita akan memahami tentang ajaran tentang Tritunggal, maka kita harus memahami salah satu sifat Allah yang paling jelas yang harus kita pahami adalah bahwa Allah itu adalah the incomprehensible God. Allah yang tidak mungkin kita pahami, tidak mungkin kita mengerti secara tuntas. Allah itu tidak terbatas. Bagaimana kita sebagai finite being, keberadaan yang terbatas, bisa menampung, menangkap, mengerti yang tidak terbatas. Tidak mungkin, saudara-saudara. Tetapi yang terbatas ini, kita yang terbatas, otak kita yang terbatas, bisa mengerti yang tidak terbatas secara terbatas. Sejauh yang disingkapkan kepada kita. Inilah saudara konsep yang dikatakan oleh Martin Luther di dalam bukunya On the Bondage of the Will, karya Luther yang terbaik, saudara. Tentang penawanan kehendak bebas. Kemudian Luther itu mengatakan begini, waktu bicara tentang Allah, maka kemudian kita lihat harus ada dua sisi dari Allah. Yang pertama, Allah itu disebut sebagai Deus absconditus, bahasa Latin. Deus absconditus, the hidden God. Allah yang tersembunyi. Bagian misteri Allah yang lebih besar, yang tidak disingkapkan, tidak diwahyukan, tidak dinyatakan kepada kita, itu adalah milik Allah yang tidak mungkin kita pahami. Tetapi ada bagian sisi Allah yang disebut sebagai Deus revelatus, the revealed God. Allah yang menyatakan dirinya. Nah, saudara, segala sesuatu yang Allah nyatakan kepada kita, itu dapat kita pahami, dapat kita mengerti. Dapat kita pahami, dapat kita mengerti. Dan itu menjadi milik kita yang harus diajarkan turun-temurun. Ulangan 29 ayat 29. Yang tersembunyi itu, ya, itu adalah milik Allah. Tetapi yang dinyatakan kepada kita, itu adalah milik kita yang harus diajarkan turun-temurun, anak cucu dan seterusnya. Maka saudara, bicara tentang Allah Tritunggal, bagaimana Allah yang satu itu berada di dalam tiga pribadi, ada kesatuan, ketunggalan, ada ketigaan. Bagaimana kita mengertinya? Kita bisa mengerti secara terbatas. Tetapi kita tidak mungkin dan mustahil menangkap dan mengertinya secara tuntas. Kita harus terima itu karena kita adalah makhluk yang terbatas. The finite being. Tidak mungkin sudah mengerti. Tapi bisa dimengerti sejauh Allah menyatakannya kepada kita. Di dalam keterbatasan kita bisa pahami. Oke, kita lihat sudah. Seringkali kan orang untuk membantu orang lain mengerti pakai ilustrasi, pakai analogi, pakai perbandingan. Nah, ini analogi yang salah, saudara. Ya, analogi yang salah. Seringkali mengatakan kan begini. Kebenaran tentang Allah Tritunggal itu seperti sekuntum atau setangkai bunga. Ya, setangkai bunga. Satu tangkai bunga yang terdiri dari 3 bagian. Mahkota bunga, kemudian di tengahnya ada apa? Ada apa? Waduh, nggak tahu. Batang. Setelah batang ada apa? Ada daun. Ada mahkota bunga, ada batang, ada daun. Nah ini Tritunggal. Ada kesatuan, ada ketigaannya di situ. Ada mahkota bunga, ada batang, ada daun. Nah, saudara-saudara, ini adalah ilustrasi yang keliru, ilustrasi yang salah. Jangan dipakai. Tadi kan rumusannya apa, saudara? Harus ada apa? Kesatuannya ada nggak? Ada kesatuannya. Kedua apa? Perbedaannya ada nggak? Di situ. Perbedaannya ada. Mahkota bunga bukan batang, batang bukan mahkota bunga bukan daun, daun bukan batang. Ada perbedaannya. Tapi kesamaannya ada nggak?
Ada tidak kesamaannya? Tidak ada. Kalau Allah Tritunggal ada kesatuan, ada perbedaan, ada kesamaan. Kesamaannya apa saudara? Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Perbedaannya ada nggak? Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tapi ada kesatuannya saudara. Kalau begitu pertanyaannya, ilustrasi apa yang kita bisa pakai untuk mengerti tentang Tritunggal? Tidak ada ilustrasi yang sempurna. Yang terbatas bisa menjelaskan yang tidak terbatas secara tuntas. Tapi mampu kita mengertinya secara terbatas dalam keadaan tidak sempurna. Kita lihat saudara, saya temukan ilustrasi ini. Saya mau tanya kepada saudara, ya, orang Kristen. Kitab sucinya orang Kristen ada berapa? Kitab sucinya orang Kristen ada berapa? Halo? 1. Kitab sucinya adalah orang Kristen adalah 1. The Holy Scripture atau the Holy Bible. Itu cuma 1. Pegangan kita, landasan kehidupan kita, semua pegangannya, maka disebut sola scriptura. Ya, sola scriptura. Hanya kitab suci 1 saudara. Tapi kitab suci yang 1 itu kita melihat saudara, ada berbagai macam versi terjemahan. Kita punya yang paling sebelah kanan ya, sebelah kiri saudara, itu terjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia versi yang kedua, TB2. Tapi di samping itu saya hanya memberikan versi terjemahan yang paling populer. Yang kedua adalah NKJV, New King James Version ya. Kemudian ada lagi terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang kedua, dua itu bahasa Inggris ya, NKJV dan NIV, New International Version, saudara. 3, saudara. Saya mau tanya lagi, Alkitab orang Kristen ada berapa? Kitab suci orang Kristen? 1. Tapi di rumah saya punya 3 Alkitab versi LAI, versi NIV, versi NKJV. Ada 3. Apakah saya punya 3 kitab suci atau 1 kitab suci? 1 kitab suci dalam 3 versi yang berbeda. NIV bukan NKJV, NKJV bukan NIV, LAI bukan NKV, dan seterusnya saudara. Ada perbedaan, ada kesatuan, ada perbedaan. Kesatuannya di mana? Sama-sama kitab suci. Ada perbedaan? Ada. Ada kesamaan? Ada, saudara. Secara hakikat 1. Berbeda, tetapi kemudian juga ada kesamaan. Nah, NIV dan NKJV terjemahan bahasa Inggris dua-duanya berbeda metode menerjemahkan. Ya, salah satu perbedaannya adalah apa? Kalau NKJV menerjemahkan Alkitab dengan format bahasa yang lebih formal dan harfiah. Hurufiah kata demi kata. Tetapi kalau kemudian NIV itu memakai pemaknaan kalimat, saudara. Ya, memakai pengertian secara kalimat itu dimengerti apa? Terjemahannya ada agak sedikit paraphrase tetapi akurat begitu. Memakai bahasa Inggris yang lebih modern. Kalau bahasa NKJV lebih klasik seperti itu. Jadi mengerti tentang Tritunggal hari ini. Ya. Jadi mustahil kita mengerti tetapi kita dapat mengerti secara terbatas. Allah yang satu hakikat itu berada di dalam 3 pribadi. Dan menariknya saudara-saudara, kata bahasa Ibrani yang dipakai untuk melukiskan dan diterjemahkan menjadi kata Esa di dalam Ulangan pasal yang ke-6 itu. Hai orang Israel, Allah Tuhan kita itu adalah Esa, memakai kata bahasa Ibrani Ehad. Di dalam kata bahasa Ibrani ada 2 kata yang diterjemahkan tunggal atau satu. Pertama Yehad, yang kedua Ehad. Kata Yehad itu absolute one. Satu tunggal dalam pengertian the only one. Tapi kalau Ehad itu tunggal dalam pengertian united one. Satu dalam pengertian satu kesatuan. Untuk Tuhan itu memakai kata Ehad. Tuhan itu Allah kita yang merupakan kesatuan dari 3 pribadi yang berbeda, yang bersatu di dalam kekekalan. Tunggal. Tidak menyembah 3 Allah. Tapi Yehad itu dipakai di dalam Kejadian pasal 22. Waktu Allah itu berfirman kepada Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu yang tunggal. Ishak itu adalah absolute one, tunggal, betul-betul tunggal.
Dan menariknya saudara, kata ehad dipakai pula di dalam Kejadian pasal yang kedua. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan Adam itu kemudian bersatu dengan istrinya, ya. Kemudian keduanya itu menjadi satu daging. Dua, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Waktu mereka menikah menjadi satu. Tuhan Yesus mengatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kata satu untuk Adam dan Hawa yang terdiri dari dua pribadi, kata satu yang dipakai adalah ehad. Mengerti saudara? Ya, mudah-mudahan kebenaran tentang Allah Tritunggal dimengerti dulu. Kita akan masuk kepada poin yang kedua. Tema kita, topik kita. Ya, oke. Yang kedua kita melihat saudara. Hal apa yang harus kita pahami, hal apa yang harus kita pelajari mengenai ibadah surgawi yang bersifat trinitarian. Maka kemudian yang kedua, kebenaran tentang ibadah trinitarian adalah ibadah yang berpusatkan kepada Allah Tritunggal. Maka disebutnya ibadah trinitarian, bersifat dan berpusatkan kepada Allah Tritunggal. Saudara, kebenarannya itu diungkapkan, disingkapkan di dalam Wahyu pasal yang keempat dan Wahyu pasal yang kelima. Maka saudara kita akan lihat di sini mudah-mudahan selesai seluruhnya, kalau tidak hanya 3 yang pertama saja saudara. Ya, oke. Yang pertama ada 4 hal yang harus kita pahami di dalam ibadah trinitarian yang dilihat dan kemudian dialami, di mana kemudian Yohanes bukan hanya melihat, bukan hanya mengalami, tetapi juga terlibat di dalam ibadah surgawi, diajak, diangkat saudara. Ya, diajak, diangkat oleh Roh Kudus, oleh malaikat Tuhan, ikut di dalam ibadah surgawi, ibadah yang bersifat trinitarian. Yang pertama adalah ibadah trinitarian adalah ibadah yang saya sebut dengan istilah bahasa Inggris God-centered worship. Dalam hal ini adalah God the Father-centered worship. Ibadah trinitarian yang pertama adalah ibadah yang berpusatkan kepada Allah Bapa. Allah Bapa menjadi pusat daripada ibadah. Apa maksudnya menjadi pusat, saudara-saudara? Dialah yang diakui, yang dilihat sebagai penyelenggara utama dari ibadah, pemilik dari ibadah, raja di dalam ibadah, pusat dan subjek utama, baik itu penyembahan, ibadah, puji-pujian, itu berpusatkan kepada Allah, ditujukan hanya kepada Allah saja, Allah Bapa. Jadi saudara-saudara, ya, gereja Tuhan yang ada di dalam dunia ini melalui para penatua jemaat yang terdiri dari para pendeta, penginjil dan penatua jemaat menyelenggarakan ibadah. Tetapi saudara, penyelenggara utama itu bukan para penatua. Ya, jangan kemudian berkata ada banyak pendeta itu membuka sebuah gereja, mengatakan gereja itu milik saya. Siapa bilang saudara dia itu bukan pemilik gereja, dia cuma pelaksana gereja. Waktu ibadah mingguan diselenggarakan, dia menganggap dialah penyelenggara utama, bukan saudara-saudara. Kalau ada seorang manusia siapapun juga, sehebat apapun juga saudara, menganggap bahwa penyelenggaraan ibadah itu miliknya dia, maka dia sudah jatuh ke dalam ajaran yang sesat. Saudara, ibadah surgawi pemilik dan penyelenggaranya siapa? Allah Bapa. Maka Yohanes waktu melihat itu dikatakan di sana sudah tegak berdiri sebuah tahta, duduk seseorang di sana, yaitu Allah Bapa yang memanggil semua umatnya di surga dan di bumi untuk beribadah. Maka saudara, di dalam ibadah gereja-gereja reform seperti GKM Hosana ada votum. Votum itu panggilan dari Allah, bukan panggilan dari penatua, bukan dari panggilan dari pendeta. Pendeta hanya menyuarakan Allah. Allah memanggil umatnya untuk beribadah, mengundang umatnya. Penyelenggara utama itu adalah Allah Bapa. Dia menjadi raja di situ. Subjek utama, penyembahan, pujian, dan seterusnya saudara. Maka ibadah dikatakan sebagai ibadah kalau Tuhan, kalau Allah Bapa menjadi subjek penyembahan, pujian, dan kemudian pelayanan. Saudara, apa berasal dari mana saudara kata ibadah? Kata ibadah di dalam bahasa Ibraninya berasal dari kata abodah. Kata abodah, ya, worship artinya. Bisa diterjemahkan juga service, pelayanan. Berasal dari kata kerja abad, to serve. Maka seorang yang mau datang beribadah adalah sebetulnya seorang yang melayani. Saudara datang bukan untuk dilayani. Waktu saudara mau beribadah, maka saudara sedang menjadikan dirimu sebagai seorang hamba.
Seorang hamba yang memberikan diri untuk memberikan pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Subjek utama di dalam ibadah adalah Allah. Memberikan pujian kepada Allah. Maka disebut ibadah. Di situ kita melihat saudara di dalam kitab Wahyu. Para penatua dan seluruh malaikat itu kemudian melakukan apa disebut sebagai worship, proskuneo. Dalam bahasa Yunaninya, proskuneo. Sujud menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Allah, menyembah Bapa. Maka di sini saya menegaskan, kenapa waktu saya masih aktif di GKI Mohosana, saya sering kali menegur jemaat waktu ibadah. Kalau ada pengisi puji-pujian, bukan salahnya paduan suara, saudara. Bukan salahnya vokal grup, bukan salahnya singer. Tapi begitu nyanyi, selesai nyanyi ditepuk tanganin. Itu konsep yang salah. Saya sepanjang pelayanan hampir 40 tahun. Dari semenjak saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Sudah ribuan kali saya berkhotbah dan mengajar. Ratusan kali saya berkhotbah di luar gereja GKI Mohosana. Baik di dalam kota maupun di luar kota, bahkan di luar pulau. Seingat saya, nyaris tidak pernah. Sebetulnya tidak pernah, cuma saya nggak ingat sudah. Tidak pernah ada gereja, baik di luar kota, di dalam kota, gereja besar atau gereja kecil, di mana kemudian paduan suara ditepuk tanganin setelah nyanyi. Kecuali di gereja ini. Saya mengatakan itu adalah penyimpangan. Tepuk tangan artinya apa? Pujian kan? Wah, nyanyinya bagus. Yang dipuji siapa saudara di dalam ibadah itu? Paduan suara. Saudara berbuat dosa, saudara menyembah paduan suara. Saudara membuat paduan suara berbuat dosa. Padahal mereka tulus melayani Tuhan. Maka tidak boleh. Kalau begitu pertanyaannya, apakah orang yang melayani Tuhan tidak layak mendapatkan apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih? Boleh, harus saudara. Tapi bukan waktunya di dalam ibadah. Nanti setelah ibadah, saudara mau berterima kasih kepada paduan suara, terima kasih pujiannya menguatkan hati saya. Silahkan. Tapi di dalam ibadah tepuk tangan, aneh saudara, seperti konser. Nah ini tidak boleh ya, jangan sekali lagi dilakukan. Jangan cuma kalau Pak Antoni khotbah, jangan gak boleh tepuk tangan, pengen tepuk tangan. Gak boleh saudara. Anak-anak nyanyi tepuk tanganin begitu. Keliru saudara. Subjek utama di dalam ibadah adalah Allah Bapa. Yang kedua kita melihat saudara. Di dalam konsep ibadah yang trinitarian, bukan cuma Allah Bapa, tetapi Christ-centered worship. Atau Christ the Lamb-centered worship. Di mana saudara ibadah itu berpusatkan kepada Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Dan ini dilihat saudara oleh Yohanes terjadi. Di mana? Di dalam Wahyu pasal yang kelima. Di dalam Wahyu pasal kelima saudara-saudara. Seluruh ibadah dipusatkan kepada Sang Anak Domba yang sudah disembelih. Yang melalui pengorbanannya telah menebus banyak sekali suku, bangsa, bahasa, kaum, menjadikan sebuah kerajaan, menjadikan umat Allah, menjadikan imam Allah melalui karya penebusan Sang Anak Domba, Yesus Kristus. Kemudian seluruh perhatian dari umat yang sedang beribadah di surga, bukan hanya perhatiannya tertuju kepada Allah Bapa, tetapi tertuju perhatiannya kepada Sang Anak Domba. Maka Sang Anak Domba Yesus Kristus menjadi pusat perhatian. Christ the Lamb-centered worship. Apa maksudnya saudara? Di dalam ibadah trinitarian, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Anak Domba Allah, yang juga adalah singa dari Yehuda, itu harus menjadi pusat berita, pusat perhatian, pusat pengajaran, pusat pujian, pusat penyembahan. Perhatian saudara. Maka gereja yang jarang memusatkan pembicaraannya di mimbar kepada Kristus bukan gereja yang melakukan ibadah trinitarian, ibadah surgawi. Kalau pusat pembicaraan di dalam gereja, pusatnya bukan Kristus, jarang memberitakan Kristus, itu bukan gereja Kristen. Khotbahnya bukan khotbah Kristen. Saya tegas-tegasan sudah mengatakan seperti ini. Gereja harus berbeda dengan dunia. Belakangan, saya bersyukur ya, untuk GKI Mohosana. Kasih apresiasi dulu ya, saudara. 2 minggu belakangan, saya itu sedang mendampingi istri saya dalam pemulihan dari sakit, maka saya ibadahnya ibadah online. Saya mendengarkan 2 rekan saya khotbah.
Saya bersyukur. Tuhan terima kasih. Khotbah teman saya dua itu mengkhotbahkan, memberitakan Kristus. Puji Tuhan. Sebab apa saudara-saudara? Kalau saya tidak ibadah, tidak kebaktian di tempat ini, saya ibadah ke gereja lain, ya, baik di dalam kota Bandung maupun di luar kota. Ketika saya ada di luar kota, saya seringkali sedih, saudara. Pendeta, pengkhotbah, ketika berkhotbah itu mengkhotbahkan bukan Yesus. Bahkan di tempat di mana ada Yesus, mujizat Yesus melakukan mujizat yang pertama di kota Kana. Yang dikhotbahkan bukan Yesusnya, tanda mujizat itu tanda kemesiasan dia, bukan dikhotbahkannya itu. Yang dijadikan teladan adalah pelayan-pelayannya, jadikan pusat khotbah. Kan aneh, saudara. Seperti itu banyak sekali. Nah, saudara, banyak pendeta berkata begini, dalihnya alasannya apa? Kan khotbah toko-toko PL, misalnya khotbah toko-toko PL. Kan gak ada Kristus di situ. Siapa bilang, saudara-saudara? Kenapa ada toko-toko di dalam perjanjian lama yang dicatat dan ada yang tidak dicatat? Kemudian ada lagi yang mengatakan, walaupun gelarnya doktor, oh Abraham tidak kenal Yesus. Abraham itu menyembah Allah. Siapa bilang, saudara? Tuhan Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Abraham bapamu, dia berkata kepada orang Yahudi, waktu hidupnya sudah melihat hariku dan dia bersuka cita. Abraham melihat kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Bukan cuma kepada Allah yang gak jelas, yang tidak dikenal. Allah di dalam Yesus, saudara-saudara. Jelas sekali. Lalu saya mengatakan begini, ya. Kalau saudara mau khotbah dari PL, semua tokoh PL itu akan menjadi tipologi bayangan dari Kristus. Di dalam Roma pasal ke-5 dan Roma pasal yang 1 Korintus pasal ke-15, kita melihat saudara-saudara ada satu rumusan. Di mana Rasul Paulus itu membandingkan dua Adam. Setiap tokoh manapun, tokoh perjanjian lama, mulai dari Abraham, Nuh, kemudian Musa, Yosua, siapapun juga saudara, termasuk Daud, macam-macam semuanya, raja-raja, itu selalu hidup berada di dalam antara dua Adam. Saudara dan saya hidup juga di antara dua Adam. Adam yang pertama, the first Adam, dan Adam yang terakhir, the last Adam, second Adam. Adam yang pertama itu Adam yang gagal. The failed Adam. Adam yang gagal. Dan Adam yang terakhir adalah Adam yang berhasil. Adam yang menang, Yesus Kristus. The prevailed Adam. Antara the failed Adam and the prevailed Adam. Saudara harus belajar, tokoh manapun selalu ada kekurangannya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Waktu kita melihat kekurangannya, itu adalah cerminan, refleksi daripada Adam yang pertama. The reflection of the first Adam, the failed Adam. Refleksi. Tapi saudara, kelebihannya, kelebihan Musa, kelebihan Abraham, kelebihan Daud, semuanya tidak sempurna. Imperfect shadow of Christ, the second Adam, the last Adam, the prevailed Adam. Bayangan Adam yang sempurna. Maka saudara, setiap tokoh itu harus membawa kita melihat. Kita itu butuh Yesus Kristus karena Adam pertama gagal. Kita melihat setiap tokoh ada kelemahan. Maka kita belajar dari tokoh itu bukan hanya kelemahan, kelebihannya, tapi kelebihannya tidak sempurna. Belajar dari yang sempurna. Maka cara itu seperti menafsirkan perjanjian lama, saudara-saudara. Maka gereja yang tidak memusatkan perhatiannya, pembicaraan, subjek pujiannya kepada Yesus Kristus, saya mengatakan bukan gereja yang menyelenggarakan ibadah yang bersifat trinitarian. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, ya, yang keempat saya pikir nanti saja, lain kali. Oke. Ini gambarannya, gambar kedua. Nah ini tadi ya. Oke, Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, yang keempat sudah. Ibadah trinitarian adalah ibadah yang sifatnya adalah in the Holy Spirit worship, in the Holy Spirit worship, in the leading, in the filling of the Holy Spirit worship. Apa artinya, saudara? Ibadah yang pertama, ibadah trinitarian sifatnya apa? Kan bersifat tritunggal, kan? Ada Bapaknya, berpusatkan kepada Bapa, Bapa jadi subjek pujian, penyelenggara utama, lalu berpusatkan kepada Yesus. Yesus adalah subjek utama dari pembicaraan, pembahasan, berita, dan juga pujian. Dan yang ketiga adalah apa? Ibadah trinitarian adalah ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ibadah di mana umatnya, saudara pribadi lepas pribadi,
maupun secara komunal adalah dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi, filling with the Holy Spirit, and kemudian leading by the Holy Spirit. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Yohanes itu mengalami itu, saudara-saudara. Bagaimana dia bisa terlibat dalam ibadah surgawi? Dikatakan apa, saudara? Roh Tuhan menguasai aku. Lalu kemudian langit terbuka. Lalu dia dipimpin dan diundang untuk masuk ke dalam ibadah surgawi. Dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, pertanyaannya, apa yang membuat seorang umat Tuhan waktu beribadah dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus dan tidak? Di dalam pasal 1, saudara, dijelaskan. Yohanes itu waktu hari Tuhan. In the Lord's Day. Hari Tuhan itu adalah bahasa pada waktu itu adalah hari pertama dari tiap minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu dia dibuang di Pulau Patmos. Sendirian, diasingkan dari komunitas umat Tuhan yang fisik. Ya. Dia tertinggal di situ di satu pulau yang terpencil. Hatinya betapa rindu dia beribadah kepada Tuhan, menjerit. Bukan hanya terpisah dengan saudara-saudara seiman. Dia terpisah dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Maka dikatakan, aku berada di Pulau Patmos. Karena mengalami penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus, oleh karena firman Tuhan. Dia begitu rindu. Maka Tuhan tahu orang yang rindu. Roh Kudus kemudian memimpin orang yang penuh datang dengan kerinduan untuk beribadah. Maka dibukakan ibadah surgawi. Lalu dia diangkat ke sana, dilibatkan dalam ibadah surgawi. Luar biasa, saudara-saudara. Saya mau bertanya hari ini. Apa yang membuat saudara-saudara ibadah setiap hari Minggu tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati, tidak tulus hati, tidak datang dengan kerinduan? Mungkin saudara punya masalah, mungkin saudara punya problem, mungkin saudara punya berbagai macam persoalan. Saudara, apakah Yohanes tidak punya persoalan yang berat? Seberat apa persoalanmu dibanding Yohanes? Yohanes hampir saja dibuang, hampir saja dibunuh, saudara-saudara, karena kesaksian tentang Yesus, karena pelayanannya. Dia diasingkan di satu pulau, dibiarkan mati sendiri. Dia tidak punya apa-apa, saudara. Seberat apakah persoalanmu dibanding Yohanes? Tapi hatinya yang Tuhan tahu. Penuh dengan kerinduan menantikan hari Tuhan. In the Lord's Day. Dia tahu di Pulau Patmos ini hari adalah hari Tuhan. Hari Minggu saya ingin datang beribadah tapi terpisah. Tuhan bawa masuk ke ibadah surgawi. Dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah saudara-saudara punya hati seperti Yohanes? Sehingga Roh Kudus memimpin saudara, memenuhi saudara, memimpin ibadah saudara di muka bumi ini. Saudara bersifat Trinitarian itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dan saya berharap melalui khotbah ini, para penatua jemaat di tempat ini, para pemimpin gereja di tempat ini, menjaga betul ibadah Trinitarian di gereja ini. Prinsip ibadah surgawi, pola ibadah surgawi, itu yang harus dipegang teguh, dijalankan. Supaya ibadah umat Tuhan setiap hari Minggu adalah ibadah yang mirip dengan ibadah surgawi. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Berkati jemaat Tuhan, jemaat GKM Hosana ini, supaya dengan pertolongan Tuhan mereka hidup di dalam Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam seluruh kehidupan yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.